Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlin Eka Setiabuti dengan NIM 195 dari kelas Busana 2023F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara memasukkan kamus bahasa Indonesia ke Word dan memasukkan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel secara otomatis di Word. Langsung saja kita ke tutorialnya. Teman-teman, untuk memasukkan kamus bahasa Indonesia ke Word, pertama-tama kita buka file yang sudah dikirim Bapak dosen. Tujuannya adalah untuk memastikan cara kita berhasil atau tidaknya nanti. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa fitur koreksi bahasa Indonesianya belum aktif. Jadi untuk mengaktifkannya, kita pergi ke menu File, lalu kita klik Option, lalu kita klik Proving, lalu kita pergi ke When, Correction, Spelling and Grammar in Word. Lalu kita checklist 4 dari atas. Setelah di checklist, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul koreksinya, yaitu bertanda bawah merah yang bergelombang ini, teman-teman. Lalu kita coba salah satunya. Di sini kita klik kanan. Ternyata di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk mengaktifkan kamus bahasa Indonesianya, kita pergi ke menu file lagi, kita klik Option, lalu kita klik Proving, lalu kita pergi ke Custom Dictionaries. Ternyata di sini masih ada satu kamus bawaan dari laptop. Jadi untuk memasukkan kamus bahasa Indonesia, kita pergi ke file path ini, lalu kita copy linknya. Setelah itu, kita coba terlebih dahulu buka browser ini. Ternyata file kamus bahasa Indonesia belum ada di sini. Jadi kita tutup terlebih dahulu. Kita salin link ini, klik kanan, copy. Setelah itu kita pergi ke menu file ini, lalu kita tempel link yang sudah kita salin tadi, kita klik enter. Ternyata belum ada filenya di sini. Untuk memasukkannya, kita buka file lagi. Kita pergi ke dokumen untuk mencari kamusnya yang sudah saya download. Ini kita copy. Kita tempel di sini. Setelah itu, kita pergi lagi ke Word sini. Kita klik add, terus masukkan kamus bahasa Indonesia ini, lalu klik open. Setelah itu klik OK. Kita coba di kata ini, teman-teman. Kita tinggal klik yang ini, terus ini. Kita coba lagi yang ini. Ternyata ini belum ada di kamus, jadi kita klik add to dictionary. Kita coba lagi di sini, klik kanan, terus klik yang paling betul. Gitu teman-teman cara memasukkan kamus bahasa Indonesia ke Word.
teman-teman, selanjutnya kita akan membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel secara otomatis. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu filenya. Nanti di kata pengantar bab 1 sampai bab 4, judulnya nanti kita kasih heading 1. Dan untuk subbab ini nanti kita kasih heading 2, dan kalau ada sub-subbab lagi kita kasih heading 3. Kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk kata pengantar ini kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik heading 1. Setelah itu formatnya kita ganti menjadi Times New Roman. Fontnya kita ubah menjadi warna hitam, lalu kita ratakan tengah. Di sini teman-teman bisa melihatkan ada space antara garis atas ini sama tulisan ini. Kita hapus dengan cara klik ini, lalu kita klik remove space before paragraph. Setelah itu kita format painter, lalu kita menuju ke bab 1 ini, klik, dan otomatis ini heading satunya udah aktif. Kita format painter, lalu kita lakukan hal sama di bab-bab selanjutnya. Kita format painter lagi. Teman-teman, untuk heading satunya sudah selesai, kita scroll ke atas lagi untuk melanjutkan ke heading 2-nya. Untuk heading 2, kita blok latar belakang ini, lalu kita klik heading 2. Setelah itu formatnya kita ganti menjadi Times New Roman, lalu klik untuk warnanya warna hitam. Setelah itu kita klik di depannya huruf L ini, kita ketik 1 titik, lalu kita klik tab. Otomatis ini berubah ya teman-teman. Setelah itu kita klik format painter, lalu klik di sini, format painter lagi, lakukan hal yang sama di subbab selanjutnya. Untuk subbab satunya sudah selesai, kita lanjutkan ke subbab bab 2 dengan cara yang sama. Yang harus dilakukan yaitu klik subbab yang 1.7 ini, lalu kita format painter, lalu kita klik di kompetensi dasar ini. Otomatis ini berubah. Untuk merubahnya yaitu kita klik ini, kita rubah menjadi 2.1, lalu kita klik tab. Otomatis ini juga berubah ya teman-teman. Setelah itu kita klik format painter, terus klik di sini. Lakukan hal yang sama di subbab bab 2.
Untuk subbab bab 2 sudah selesai. Kita lakukan hal yang sama di subbab bab 3 dengan cara klik di sini, lalu kita format painter, lalu kita klik di sini. Ini seharusnya 3.1 ya teman-teman, kita ubah terlebih dahulu dengan cara diklik, lalu kita klik 3.1 titik, lalu kita klik tab. Setelah itu kita format painter, lalu kita klik di sini, format painter lagi, lalu klik di sini, dan seterusnya. Ternyata sudah selesai teman-teman. Untuk bab 3-nya kita lakukan hal yang sama di bab 4 dengan cara yang sama, yaitu klik di sini, lalu kita format painter, lalu klik di sini. Kita ubah terlebih dahulu yang ini ya teman-teman dengan 4.1 titik, kita tab. Ini ada space, kita agak majukan dengan cara ini, kita tarik ke depan. Ini juga. Setelah itu ini kita format painter, terus kita klik di sini. Udah habis ya teman-teman. Itu dia untuk heading 2-nya sudah selesai. Kita scroll ke atas terlebih dahulu dan kita lanjut ke heading 3. Kita cari terlebih dahulu sub-subbabnya apakah ada. Ternyata ada di sini ya teman-teman. Setelah itu kita blok terlebih dahulu, kita kasih heading 3, lalu kita ubah formatnya menjadi Times New Roman dengan font warna hitam. Setelah itu klik di depan i ini dan ketik 2.3.1 titik. Setelah itu tab. Otomatis ini berubah. Setelah itu kita format painter, lalu menuju subbab selanjutnya. Ternyata sudah tidak ada. Itu dia cara membuat heading 3. Selanjutnya kita membuat daftar gambar dan daftar tabel. Kita cari terlebih dahulu gambarnya. Ini dia ada gambarnya. Karena ini gambarnya belum menjadi satu, kita jadikan satu terlebih dahulu dengan cara kontrol, klik gambarnya semua. Setelah itu klik, kita grouping, kita grupkan. Otomatis ini gambarnya menjadi satu. Untuk dikasih caption, kita klik gambarnya, setelah itu klik references, kita insert caption, lalu kita new label dengan caption gambar. Setelah itu kita oke. Di sini kita gambar 1 spasi strip spasi, misalnya captionnya saya pakai peta konsep. Setelah itu kita klik oke. Di sini muncul captionnya. Setelah itu kita blok, kita pergi ke home, kita ubah menjadi fontnya Times New Roman dan fontnya warna hitam, lalu kita ratakan tengah. Kita cari gambar yang lain juga. Ini kita klik gambarnya, kita pergi ke references, insert caption, lalu gambar 2 strip, saya pakai topologi jaringan.
lalu klik OK. Kita rubah menjadi Times New Roman, warna hitam, dan rata tengah. Kita lakukan ke gambar yang lainnya juga. Karena gambarnya sudah tidak ada, kita menuju ke atas lagi. Selanjutnya kita membuat daftar tabel. Kita cari terlebih dahulu tabelnya. Ini kita blok tabelnya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik references, lalu kita insert caption, kita new label, kita ketik table. Setelah itu kita klik OK, lalu tabel satunya kita kasih tabel 1 strip pembagian kelas IP address. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ubah formatnya menjadi Times New Roman. Kita fontnya warna hitam, lalu rata tengah. Kita lakukan hal yang sama di tabel berikutnya. Kita blok terlebih dahulu, lalu klik references, insert caption, lalu kita captionnya saya kasih rank IP private. Lalu kita klik OK. Kita ubah lagi menjadi font Times New Roman, warna hitam dan rata tengah. Kita lanjutkan ke tabel berikutnya.
Kita cari tabelnya apakah masih ada. Ternyata tabelnya sudah habis. Selanjutnya kita membuat penomoran pada halaman. Selanjutnya kita buatkan penomoran. Sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu halaman kosong untuk daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Dengan cara kita klik di huruf terakhir di kata pengantar, lalu kita enter 1 kali, terus kita tekan Ctrl plus enter secara bersamaan. Setelah itu muncul halaman kosong. Setelah itu kita ratakan tengah, lalu kita tulis daftar isi. Setelah itu kita enter 1 kali, kita Ctrl plus enter secara bersamaan, kita ketik daftar gambar. Kita lakukan hal yang sama untuk daftar tabel. Selanjutnya, setelah membuat halaman untuk daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, selanjutnya kita ke penomoran halaman. Saya ingin untuk kata pengantar ini sampai daftar tabel, saya ingin menggunakan angka Romawi, sedangkan bab 1 pendahuluan ini sampai halaman terakhir saya ingin menggunakan nomor biasa. Jadi untuk penomorannya kita klik kursor ini di depan huruf pertama di kata pengantar. Lalu kita klik insert, lalu kita pergi ke page number ini, kita ke bottom of page, lalu kita pilih ke play number 2. Otomatis di sini teman-teman ada nomornya, tapi ini masih nomor biasa. Untuk memindahkan atau mengganti nomor Romawi, kita pergi ke page number ini, lalu kita format page number. Untuk number format ini kita ubah menjadi angka Romawi. Terus untuk start date ini angka Romawi 1, lalu kita klik OK. Otomatis angka biasa tadi berubah menjadi angka Romawi. Untuk bab 1 ini saya ingin menggunakan angka biasa, tidak angka Romawi. Caranya yaitu kita close header and footer terlebih dahulu, kita klik. Setelah itu di bawah daftar tabel ini kita klik backspace di keyboard. Setelah itu kita menuju klik page layout, lalu kita klik break ini, lalu kita next page. Otomatis di bab 1 ini teman-teman berubah menjadi angka Romawi 1 lagi. Untuk mengubah menjadi angka biasa, kita klik page number ini di desain, kita klik page number, lalu format page number. Di number format ini kita ubah menjadi angka biasa. Terus di start date ini kita mulai angka 1, lalu kita klik OK.
Otomatis di bab 1 ini berubah menjadi angka 1. Untuk melihatnya sudah betul apa belum, kita cek dari atas. Untuk kata pengantarnya Romawi 1, daftar isi Romawi 2, daftar gambar Romawi 3, daftar tabel Romawi 4, dan bab 1 udah mulai angka 1 biasa dan seterusnya sampai akhir. Setelah penomoran halaman sesuai, saya terlebih dahulu membuat daftar gambar. Caranya, pertama kita scroll ke atas di halaman daftar gambar. Di sini, kita arahkan kursor di sini, lalu klik enter, lalu kita klik references, lalu kita klik insert table of figure, lalu di caption label ini kita ubah menjadi gambar, lalu kita klik OK. Otomatis daftar gambar yang kita buat tadi muncul di sini. Untuk mengatur spasinya, kita blok ini, lalu kita klik home, lalu kita klik ini, saya kasih spasi 1,5. Selanjutnya, saya akan membuat daftar tabel. Caranya masih sama, klik di sini, lalu enter, lalu kita pergi ke references, lalu kita klik insert table of figures, lalu di caption label ini kita ubah menjadi tabel ini, lalu kita klik OK. Otomatis tabel yang sudah kita buat tadi muncul di sini. Untuk mengatur spasinya kita blok ini, lalu kita home, lalu klik ini, lalu kita spasinya saya kasih 1,5. Setelah membuat daftar tabel, saya akan membuat daftar isi. Kita scroll ke halaman daftar isi. Karena daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel belum di heading 1, kita scroll ke atas ke kata pengantar di sini. Lalu kita format painter. Lalu ini kita blok. Dan otomatis daftar isi ini ke heading 1. Kita lakukan hal yang sama di daftar gambar dan daftar tabel. Setelah itu, kita scroll ke atas lagi ke daftar isi. Selanjutnya, kita klik di sini, lalu kita enter. Setelah itu, klik references. Lalu klik table of content. Lalu saya pilih automatic table 1. Otomatis daftar isinya muncul, teman-teman. Terus ini contents ini saya hapus. Dan untuk bab 1 pendahuluan, bab 2 kegiatan belajar, dan bab selanjutnya saya ingin ini menjadi satu baris. Lalu kita pergi ke bab 1, scroll ke bab 1. Di sini kita klik di sini, lalu kita delete, lalu kita tekan shift plus enter secara bersamaan. Kita lakukan hal sama ke bab 2 sampai bab 4.
Lalu kita scroll ke atas ke daftar isi. Terus kita klik di mana saja. Terus kita update tabel. Lalu update, and dari tabel ini kita klik, lalu kita klik OK. Otomatis bab 1 pendahuluan ini menjadi satu baris, bab 2 ini juga satu baris, dan sampai bab 4 satu baris. Itu dia teman-teman cara membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan cara memasukkan kamus ke Word. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.